berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021 dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan. Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Ketemu lagi sama aku. Sebelumnya jangan lupa dong buat klik like dan juga subscribe-nya ya, biar aku makin semangat membagikan info-info beasiswa kepada kalian semua. Oke guys, makasih banyak bagi kalian yang udah subscribe dan juga like-nya ya. Jadi kali itu aku mau ngebahas apa? Kalian mungkin udah lihat di thumbnail-nya, di judulnya ya, aku mau ngebahas apa. Jadi itu aku mau ngebahas mengenai beasiswa Jabar Future Leaders atau Jabar Future Leaders Scholarship. Jadi JFL ya kalau disingkatnya, itu merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jawa Barat nih. Aku yakin pasti banyak orang Jawa Barat ya, orang Sunda. Saya aing macan. Kemudian bisa jadi macan. Karena disuka semua bisa jadi macan. Baru Biskuat Energi dengan gandum dan susu diperkaya dengan 9 vitamin dan 6 mineral untuk energi ekstra. Biskuat Energi. Jadi itu beasiswa yang bisa kalian coba karena banyak banget jenis beasiswanya, mulai dari yang beasiswa akademik dan beasiswa non akademik ya. Simak, jangan sampai di skip karena info-infonya sangat bermanfaat sekali. BTW aku gak kayak biasanya guys, latarnya ini disponsori sama Kulkasa. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Oke, jangan salpo kemana-mana ya, tetap lanjut, kita akan ngebahas beasiswa ini. Yang pertama yaitu ada beasiswa bantuan biaya pendidikan akademik. Mungkin ini bagi kalian yang punya prestasi di bidang akademik ya. Jadi ini tuh ada beberapa kategorinya juga guys. Yang pertama ada S1 penuh nih. Jadi S1 penuh itu diberikan beasiswanya itu selama 4 tahun ya, selama 4 tahun. S1 penuh, dari namanya aja penuh, berarti S1 4 tahun penuh dapat beasiswa. Siapa yang nggak mau ya. Dan itu tuh ada persyaratannya guys. Mungkin kalian kepo persyaratannya apa aja. Yang pertama, kalian itu maksimal batas tahun kelulusan dari SMA atau SMK atau SLB sederajat itu 3 tahun terakhir ya pada saat daftar beasiswa. Misal kalian daftarnya 2021, berarti kalian lulusnya itu maksimumnya tahun terakhirnya itu tahun 2019 ya. Ya 2019-an mungkin ya. Dan yang selanjutnya kalian harus melampirkan nilai USBN dengan minimal rata-rata 8,0 skala 10 atau 80 skala 100. Ujian sekolah berbasis nasional ya USBN itu. Dan untuk kalian tuh harus berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021 dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi. BTW guys, kalian bisa lihat itu kucing aku pengen ikut. Diam sayang, mami lagi bekerja ya. Dan pendaftar itu berasal dari 11 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat nih. Jadi akreditasinya A buat yang beasiswa S1 penuh ini. Dan juga 4 perguruan tinggi akreditasi A di luar Jawa Barat. Jadi ada juga nih bagi kalian mungkin orang Sunda ya, orang Jawa Barat yang kuliahnya itu di luar Jawa, asalkan kalian tuh punya KTP ya, ataupun kartu keluarga identitas Jawa Barat gitu. Jadi bisa untuk daftar. Dan untuk info lengkapnya bisa cek link di deskripsi box. Yang selanjutnya ada beasiswa S2 selama 2 tahun juga. Ini ya untuk S2 2 tahun. Jadi kalian usia maksimalnya itu 35 tahun. Kemudian melampirkan transkrip nilai IPK S1 dengan batas minimal adalah 2,75 skala 4. Jadi terbilang rendah juga ya buat IPK-nya itu. Kemudian berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021 dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi tersebut tuh. Jadi masih maba S2 gitu ya.
Dan ada skor TOEFL ITP minimal 500 atau IBT-nya itu setara dengan 61 ya nilainya, atau TOEIC 600 atau skor IELTS minimal 5 yang diterbitkan oleh lembaga resmi. Ini sih terbilang gak terlalu tinggi juga nilai TOEFL-nya ya, karena di dalam negeri ya biasanya. Jadi kalian bisa untuk melampirkan itu dan harus melampirkan ya. Kemudian pendaftar berasal dari 11 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat. Jadi hanya yang akreditasi A aja. Kemudian ini ada S3 juga. Jadi ini lengkap banget ya, S1, S2, S3, gak mau kalah. Ini beasiswanya selama 4 tahun dan usia maksimalnya itu 40 tahun. Kemudian melampirkan transkrip nilai IPK S2 dengan batas minimal adalah 3,5 skala 4. Jadi S3 lebih tinggi ya pastinya ya. Kemudian berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021. Buktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi tersebut. Jadi ada surat keterangannya ya. Kemudian sama kayak yang tadi, yaitu ada skor TOEFL ITP minimal 500 atau setara dengan IBT 61 ya. Kemudian TOEIC-nya 600 atau skor IELTS minimal 5 yang diterbitkan oleh lembaga resmi. Jadi kayak lembaga resminya ya, apa sih kalau dibilangnya itu? Aduh lupa lagi, kalian komen ya. Kemudian pendaftar berasal dari 11 perguruan tinggi akreditasi A di Jawa Barat. Kayaknya yang akademik itu yang AA ya, tapi kita lihat yang selanjutnya ya. Jadi ada D3 PSDKU selama 3 tahun. 3 tahun. Kemudian ada D4 atau S1 PSDKU selama 4 tahun. Jadi itu maksimal batas tahun kelulusan dari SMA atau SMK atau SLB ya. Sederajatnya itu 3 tahun terakhir kayak tadi S1 ya. Kemudian melampirkan nilai USBN dengan minimal rata-rata nilai 7,0 buat sekelas 10, jadi 70 minimalnya ya. Dan berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021 dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian pendaftar berasal dari 3 perguruan tinggi PSDKU akreditasi A di Jawa Barat ya. Jadi hanya 3. Jadi ini tuh hanya seperti persyaratan umumnya aja ya. Jadi untuk lengkapnya apa namanya tuh apa ya? Berkas-berkasnya kalian bisa cek aja, atau kalian mau aku bahas ya, kalian bisa komen di bawah ini biar aku bahas juga guys secara tuntas, tajam dan terpercaya. Aduh kayak acara apa ya? Selamat siang pemirsa, saya Feni Rose akan hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan untuk menguak kisah dan kasus para selebritis serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Jadi guys, tadi udah ya. Terus ada beasiswanya masih ada lagi, ini beasiswa percepatan akses pendidikan tinggi bagi D3, D4, dan S1 dan hanya diberikan selama 1 tahun aja. Jadi buat yang percepatan akses pendidikan tinggi ya, yang untuk mahasiswa ongoing nih, D3, D4, dan S1, apa aja sih persyaratannya? Yang pertama, kalian tuh usia maksimal 25 tahun, kemudian pendaftar berasal dari seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Jadi, kalau nggak salah nih ya, ada sekitar 112 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar ya. Kalian bisa cek aja apakah perguruan kalian tuh termasuk atau tidak ya, karena sayang banget kalau enggak ya. Kemudian melampirkan transkrip nilai dengan IPK minimal 3,0 skala 4,0. Ayo pasti banyak lah yang mendaftar beasiswa ongoing, mahasiswa ongoingnya. Selain itu ada juga beasiswa non akademik. Kalau ada akademik pastinya ada non akademik dong. Jadi apa sih beasiswa non akademik? Udah tau lah, udah terbayang ya, pasti yang berkaitan dengan prestasi gitu. Pasti kalian banyak prestasi kan guys, main congkaka atau main backless, bekel ya, main bekel, orang Sunda. Jadi nih untuk bantuan biaya pendidikan akademik itu ada syarat umumnya nih untuk semua jenis prestasi ya. Syarat umum
Yang pertama, pendaftar merupakan masyarakat Jawa Barat, dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK dan kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian maksimal batas tahun kelulusan dari SMA atau SMK atau SLB sederajat 3 tahun terakhir dan melampirkan nilai USBN dengan minimal rata-rata 7,0 skala 10 atau 70 dalam skalanya 100, jadi hampir sama ya. Kemudian berstatus sebagai mahasiswa baru tahun 2021 dibuktikan dengan surat keterangan diterima dari perguruan tinggi tersebut. Jadi buat yang beasiswa prestasi ini bagi yang maba gitu ya, maba aku maba apa bukan ya? Soalnya aku juga kayak maba guys, karena belum pernah kuliah di kampus ya. Yang mahasiswa corona mungkin sama ya. Komen guys, kita sedih banget ya. Kemudian pendaftar berasal dari seluruh perguruan tinggi di Jawa Barat yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Itu untuk ke umumnya ya. Jadi ada beberapa nih prestasinya. Yang pertama ada prestasi keagamaan. Syarat khususnya kalian memiliki hafalan Al-Quran minimal 10 juz. Masya Allah ya. Dan bagi yang beragama Islam dong tentunya ya. Kemudian bagi yang prestasi olahraga itu memiliki prestasi di bidang olahraga minimal setingkat provinsi dalam 3 tahun terakhir. Jadi kalian misal lomba poli tingkat Jawa Barat ya, misal gitu tingkat provinsi ya. Kemudian ada prestasi seni dan budaya. Jadi kalian memiliki prestasi di bidang seni dan budaya minimal setingkat provinsi dalam 3 tahun terakhir. Aku yakin pasti yang nonton ini juga banyak prestasinya ya. Ayo show up your prestation. Your prestation. Ayo show up kemampuan kalian, skill kalian, prestasi kalian. Ayo tunjukkan ya dalam beasiswa ini. Kemudian ada beasiswa prestasi aktivis. Jadi itu aktif di bidang keorganisasian baik di tingkat sekolah maupun luar sekolah ataupun organisasi kemasyarakatan ya dalam 3 tahun terakhir. Jadi bagi para organisatoris ya atau para aktivis, ayo daftar juga. Jadi guys gitu aja ya, ada banyak banget jenis beasiswanya dari yang akademik sampai non akademik. Aku yakin kalian pasti ada kriteria dari salah satu beasiswa tadi. Jangan sampai ketinggalan untuk daftar karena pastinya euforia yang daftar itu banyak banget dan kita nggak tahu ya berapa sih yang diterima dari beasiswa ini. Tapi kalau nggak salah aku pernah bahas ya beasiswa Jabar Future Leaders ini jauh sebelum beasiswa ini dibuka. Kalau nggak salah pendaftarnya itu banyak. Maksudnya tuh penerima beasiswanya itu banyak. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Dan untuk kapan sih pendaftarannya itu ya dimulai? Jadi pendaftarannya itu dimulai tanggal 17 Juni sampai dengan 17 Juli 2021. Jadi kalau misalnya aku tayangnya itu pas 17 Juni ya, ayo buruan, kalian buruan klik link yang ada di deskripsi box. Jangan sampai keduluan orang ya. Kemudian ada verifikasi perguruan tinggi tanggal 12 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2021. Dan ada sosialisasi dulu tanggal 1 April sampai dengan 18 Juli 2021. Dan untuk seleksi administrasi tanggal 18 Juli sampai dengan 6 Agustus 2021. Kemudian disusul dengan ada seleksi Pemprov Jabar tanggal 30 Agustus sampai dengan 10 September 2021. Dan ada pengumuman penerima beasiswanya itu tanggal 22 September 2021. Wow, lumayan berapa bulan ya kali, dari Juni sampai dengan September ya penerima beasiswa. Kemudian ada launching and sharing gitu ya. Launching and sharing gitu ya. Gimana ngomongnya? Launching and sharing ya tanggal 22 September 2021. Kemudian nextnya itu ada pencairan dana beasiswa. Ini sih pasti yang kalian tunggu ya, pengen ada money gitu ya, fulus gitu. Gitu buat cair. Dan itu tanggal 22 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2021. Jadi guys gitu aja ya persyaratannya. Mungkin selengkapnya kalian bisa cek link di deskripsi box ya. Dan pertanyaan pun mungkin di website resminya aja, karena pasti insya Allah mungkin akan mendapatkan jawaban yang akurat, tajam, dan terpercaya. Oke guys, jika kalian pengen info beasiswa selanjutnya, volunteer, magang, oprek member, kalian bisa cek di Instagram aku ya, khusus membuat info-info tersebut di Scoopit SCHFIT ya. Jangan lupa follow dan subscribe, karena follow dan subscribe itu gratis. Terima kasih atas kemurahan hati kalian. Have a nice day. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua. See you again.